Pemirsa, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk membahas lebih lanjut. Kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi, Ketua Penasihat Ahli Kapolri, kemudian juga ada praktisi pasar modal sekaligus co-founder Pasar Dana, Mas Hans Kui, dan juga pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Suparji Ahmad. Selamat malam, Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Baik, ada Anissa di studio. Mungkin saya yang pertama ingin ke Pak Ito terlebih dahulu ya. Pak Ito, ini kalau kita lihat usai IHSG anjlok, kemudian Barreskrim Polri ini langsung melakukan langkah cepat, turun tangan juga untuk menyelidiki adanya indikasi dugaan pidana. Sebetulnya Pak Ito, proses hukumnya yang berlangsung saat ini itu akan seperti apa? Penyidikannya juga terkait dengan saham gorengan ini akan seperti apa, Pak Ito? Ya, baik Mbak. Terima kasih. Yang pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus ya, Pak Ade Safri, bahwa saat ini Barreskrim melalui Ditip Pideksus telah melakukan pengembangan dari bukti-bukti yang dilakukan terhadap kasus yang sudah inkrah sebelumnya ya. Jadi saat ini itu sudah dilakukan pengembangannya. Kenapa demikian? Karena memang ini kan kasusnya adalah kasus yang memang memerlukan satu pendalaman yang khusus yang melibatkan juga ahli-ahli baik dari Bursa Efek maupun dari OJK. Oleh karena itu mereka juga nanti akan melakukan langkah berikutnya saksi tambahan ya dari Bursa Efek dan OJK dan pelaku pasar ya untuk mengembangkan jaringan dari bandar ya, sahamnya PIPA yaitu Pak, itu saham daripada PT Multimakmur MML ya, MML Tbk. Jadi kemudian yang kedua pasal yang tentunya sekarang kan pihak Barreskrim harus melakukan pekerjaan atau penyidikan secara cepat ya, cepat namun tentu akurat ya. Hati-hati karena ini juga kasusnya kan bukan kasus kriminal biasa. Nah ini tentunya kita akan melakukan juga meminta saksi-saksi ahli. Kenapa yang bukan dengan, disebut kasus kriminal biasa, Pak Ito? Beda Mbak, beda karena ini kan menyangkut masalah pasar modal ya, kemudian juga masalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan ya, P2SK. Ada juga kasus pidananya di sini yang dikenakan tentunya masalah penggelapan atau penipuan. Kemudian juga kalau memang ada unsur korupsi akan ditangani. Tapi tentunya terlalu dini kalau Barreskrim menetapkan pasal-pasal tersebut karena tentunya kita juga harus mencari unsur pidana terkait ya. Sehingga nanti tidak ada lagi konsekuensi hukum yaitu keberatan yang diajukan melalui pra-peradilan kalau orang-orang yang terlibat itu ditetapkan sebagai tersangka. Demikian Mbak. Baik, saya ingin ke Prof. Suparji. Prof. Suparji tampaknya tengah dalam perjalanan ya. Prof, tapi kalau kita lihat begitu ya dari sisi hukum pidana Prof, dari sisi apa kemudian kita bisa melihat jika memang ini bisa dinyatakan terindikasi adanya tindak pidana terkait dengan harga saham yang anjlok, terutama adalah dari pihak-pihak yang sudah dilakukan penggeledahan oleh Polri. Prof. Suparji. Ya, pertama bahwa pasar modal itu kan memiliki fungsi yang sangat strategis, bahkan mempengaruhi perekonomian global. Karena kepercayaan ekonomi nasional maupun kepercayaan ekonomi internasional, salah satunya adalah terkait dengan pasar modal. Maka dalam hal ini, pasar modal dikelola dengan penuh keterbukaan, dengan kepercayaan, dan tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada rekayasa, tidak boleh ada perdagangan orang dalam. Maka untuk itu menjadi penting untuk kemudian dilakukan penyelidikan jika diduga ada tindak pidana di dalam kegiatan pasar modal. Misalnya ada manipulasi prospektus gitu ya. Ada pencantuman data yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam prospektus. Prospektus tadi adalah menjadi representasi keterbukaan sebuah pasar modal yang mau IPO. Pada sisi yang lain juga perlu dilakukan penyelidikan tentang penggunaan misalnya dana yang dikelola, yang diperoleh dari kegiatan IPO tadi, apakah sesuai dengan apa yang ada dalam prospektus atau tidak. Karena bisa jadi penawarannya A, tetapi kemudian penggunaannya untuk B. Maka ini adalah menjadi satu unsur yang kemudian bisa dilakukan penyelidikan. Pada sisi yang lain juga bila terjadi adanya manipulasi pasar atau kemudian ada terjadi rekayasa perdagangan yang dikenal dengan gorengan tadi itu
di mana seolah-olah laku, padahal ternyata tidak laku. Orang dalam merogohnya sendiri sehingga mempengaruhi bagaimana pembeli atau investor-investor dari yang luar, sehingga terjadilah semacam tindakan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Maka di dalam konteks undang-undang pasar modal jelas ada regulasi yang terkait dengan pelanggaran maupun kejahatan. Jadi kaitannya dengan tindak pidana yang ekonomi khusus yang perlu penanganan khusus gitu. Ya. Oh, baik. Kalau begitu saya juga ingin ke pelaku pasar ya, Pak Hans. Tapi Pak Hans, kalau kita lihat sebetulnya pemicu untuk kemudian adanya tindakan tegas dari Polri. Ini kan memang disebabkan karena IHSG yang kemudian terjun bebas begitu ya, anjlok sempat menyentuh 7.900-an. Meskipun saat ini memang sudah menguat kembali begitu ya. Apakah memang penguatan ini juga karena adanya tindakan tegaskah dari institusi Polri begitu, dari aparat penegak hukum kita, dan juga ada pemicu juga MSCI yang menyoroti soal transparansinya dari internal kita. Nah, sebetulnya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kita ini membuat panik dari sisi investor asing maupun investor kita kah? Atau malah sebaliknya justru malah menguatkan kepercayaan dari sisi pelaku seperti apa, Pak Hans? Ya, sebenarnya ini langkah yang baik ya kalau kita lihat bahwa ada upaya penegakan hukum ya terhadap praktek-praktek yang mungkin menyimpang gitu. Jadi kalau kita lihat pada kasus saham pipa tadi, memang betul harus dilihat kembali apakah ada niat jahat di sana, karena ketika perusahaan mau go public ya ada banyak pihak yang membantu perusahaan untuk go public ya, dari underwriter-nya, kemudian ada akuntannya, ada konsultan hukumnya gitu. Nah, mereka membuat semua dalam bentuk prospektus. Nah, kemudian mereka mempresent itu ya ke otoritas ya, dalam hal ini ke bursa, ke OJK. Nah, pernyataan efektif dari OJK itu sebenarnya tidak menyatakan kebenaran dari prospektus tadi, tapi lebih menyatakan bahwa ini udah lengkap gitu posisinya. Nah, kemudian kalau kita lihat kalau ada penipuan di sana, maka pihak-pihak yang bertanda tangan di sana harus mempertanggungjawabkannya. Artinya kalau perusahaan tadi asetnya nggak ada, laporan keuangannya bodong, berarti akuntan yang melakukan audit itu akan terlibat. Kemudian kalau asetnya tidak benar-benar dimiliki perusahaan, direkayasa, dititip gitu, itu konsultan hukum itu kan melakukan audit secara hukum. Nah, dia juga harus ikut bertanggung jawab atas kasus itu. Selain memang korporasinya juga gitu, dan tentu saja pihak-pihak lain yang terlibat di sana. Jadi kalau kita lihat ini sesuatu yang cukup bagus. Nah, pasar kita memang rebound ya sesudah ada kejelasan gitu ya dari otoritas jasa keuangan SRO yang bertemu dengan pihak MSCI ya, bahwa mereka membicarakan data yang kurang tadi, jadi market membaik ya. Dan kalau kita pikir yang terkait dengan kasus saham gorengan ini seharusnya bagus bagi pasar ya, artinya kita ingin meningkatkan integritas dari pasar kita. Ya, tentu ini kita harapkan menjadi sentimen positif begitu ya bagi iklim investasi di negara kita. Kalau begitu saya juga ingin ke Pak Ito. Pak Ito, lantas kalau kita berbicara bahwa praktik saham gorengan ini sebetulnya ini bukan hal yang baru begitu ya, bukan isu yang baru, tapi menurut Anda begitu kasus seperti ini sejauh mana begitu tingkat pemberantasannya sejak lama sampai dengan saat ini, apakah memang sudah menyentuh ke akarkah atau ini memang menjadi momentumnya untuk kemudian kita mereformasi begitu ya? Apakah memang ada masalah juga kah dari regulasi kita begitu sampai dengan pengawasan sehingga memang cukup sering terjadi begitu dari saham-saham gorengan ini terjadi, Pak Ito? Iya. Tadi sudah disampaikan ya oleh Profesor Suparji ya Pak ya, bahwa ini kan semuanya akan menyangkut dampaknya kepada permasalahan ekonomi nasional, regional, bahkan global. Karena kan dasarnya IHSG itu indeks harga saham gabungan itu kan kepercayaan ya, kepercayaan daripada investor. Yang dilakukan mereka kalau dari perspektif pidana adalah penipuan ya, atau pasal 378. Karena kan yang digoreng adalah saham-saham yang tidak liquid ya, kemudian ditingkatkan, di markup, kemudian dijual. Nah, sehingga di sini adalah masuk ke dalam unsur-unsur penipuan. Nah, tentunya yang dilakukan oleh teman-teman penyidik di Tipideksus Bareskrim saat ini adalah sudah menetapkan 3 tersangka baru. Salah satu tadi yang Pak Hans mengatakan
pertanggungjawaban dari pengawas, yaitu mantan staf dari Bursa Efek ya, yang telah melakukan juga penggeledahan di dua perusahaan sekuritas ya, untuk mencari alat bukti, dokumen, transaksi, data perdagangan, karena alat bukti ini penting Mbak ya, untuk bagaimana ini menjadikan satu kasus. Jadi kembali kalau masalah pengawasan tentunya Polri juga kalau tidak salah ada anggota Polri yang ditempatkan di OJK juga saat ini supaya memudahkan adanya kerjasama. Nah inilah pentingnya ada personel Polri aktif karena di situ memiliki jalur komando dan jalur satu kerjasama koordinasi yang secara langsung. Jadi saya kira kembali ini menjadi pelajaran karena kan IHSG ini juga sangat menentukan bagaimana kepercayaan investor kepada negara kita ya. Saya kira ini yang dilakukan upaya oleh Polri adalah dalam rangka memberikan kepercayaan kepada dunia investasi bahwa Polri sebagai bagian daripada aparat penegakan hukum bersama-sama dengan otoritas jasa keuangan maupun BEI itu kita melakukan langkah-langkah sehingga mengembalikan kepercayaan mereka agar indeks harga saham gabungan ini bisa kembali ke arah normal. Saya kira itulah yang dilakukan oleh Polri, Mbak. Oke, Pak Ito, artinya memang untuk aparat kita ini juga tadi Anda sampaikan ada yang bekerja di OJK, ditempatkan di OJK juga begitu. Mereka baru bisa melakukan langkah-langkah lanjutan jika memang kemudian ada laporan dari lembaga-lembaga lain begitu ya, seperti OJK maupun BI. Lantas sebetulnya dari kasus saham gorengan ini, apakah memang pengusutannya secara tuntas dan juga mendalam baru terjadi pada momen ini atau memang di tahun-tahun sebelumnya bahkan ketika Anda menjabat ini juga pernah ada kasus yang sama juga, Pak Ito? Memang pada saat saya masih menjabat ya kasus ini tidak terjadi ya, belum terjadi atau mungkin belum ketahuan karena kan yang terjadi adalah IHSG ini anjloknya luar biasa nih ya sampai titik rendah ya Mbak ya, sampai kisaran sekitar 7-8. Nah ini kan sangat merusak dari kepercayaan investasi sehingga orang ragu-ragu untuk melakukan investasi di Indonesia ya. Kebetulan saya juga sekarang bekerja di beberapa perusahaan besar dan sedikit banyak mempelajari tentang IHSG ya. Nah sekarang di sini kami lihat bahwa yang menurut Polri harus dilakukan adalah kita belajar mempelajari dari kejadian ini, kemudian bagaimana upaya mencegah jangan sampai terjadi kembali. Dan tentunya ini harus ada langkah-langkah yang dilakukan secara koordinatif antara pihak kepolisian, kemudian ada pihak jasa keuangan ya, termasuk Bursa Efek ya, bagaimana membuat langkah-langkah antisipasi maupun langkah-langkah jangan sampai ini bisa terjadi ya. Saya kira mungkin itu yang harus dilakukan ke depan, Pak. Baik. Oke, kalau dari Prof. Suparji, Prof, ini kalau kita lihat begitu ya, kalau dari praktiknya ketika memang terjadi manipulasi saham ini seringkali melibatkan pihak-pihak tertentu dan tentunya juga ini sangat rumit sekali skemanya. Ada banyak pihak yang berada di dalamnya. Tantangan terbesar menurut Prof. Suparji untuk kemudian dari aparat ini apa, Prof? Dan juga apakah kemudian bisa dari para investor yang kemudian terjebak ataupun sahamnya ini sudah nyangkut begitu ya asetnya di saham gorengan tersebut untuk kemudian bisa mendapatkan ganti rugi, Prof? Ya, pertama bahwa memang kegiatan pasar modal itu sangat kompleks ya, dalam arti melibatkan banyak profesi, melibatkan banyak institusi, sehingga kemudian celah-celahnya itu sangat terbuka, bahwa bagaimana perilaku emiten, perilaku profesi penunjang yang tidak mudah terdeteksi. Maka untuk itu menjadi penting bagaimana peningkatan pasar, kegiatan pasar modal. Dan pada sisi yang lain adalah bagaimana penegakan hukum secara efektif dilakukan oleh aparat penegak hukum. Ya, dalam rangka itu maka pengungkapan kasus yang sekarang terjadi ini, yang sebetulnya pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya menjadi sangat mendesak untuk dilakukan secara terbuka, secara komprehensif, sehingga siapa yang terlibat itu adalah kemudian bisa dikenakan efek jerak. Nah, pada sisi yang lain juga menjadi penting bagaimana otoritas yang berwenang melakukan semacam pencerahan, semacam pembelajaran pada investor-investor dan tidak terjebak ya kepada saham-saham gorengan tadi itu. Maka belajar dalam konteks pasaan kegiatan pasar modal ini supaya menjadi lebih bijak, lebih cerdas dan tidak mengalami kerugian itu penting dilakukan oleh aparat atau oleh otoritas-otoritas yang berwenang. Sekali lagi bahwa kegiatan
di bursa efek atau kegiatan pasar modal ini sangat mempengaruhi kegiatan perekonomian satu bangsa. Dan salah satu yang menyebabkan misalnya adanya kerutuhan atau kemudian ada keguncangan di pasar modal adalah karena faktor misalnya soal kepercayaan. Kepercayaan itulah yang kemudian tidak boleh disia-siakan, dan kepercayaan itulah yang kemudian harus dibangun oleh lembaga atau pihak-pihak yang memprioritas. Maka kita apresiasi Baris Krim yang telah melakukan tindakan-tindakan nyata, melakukan penyelidikan, meskipun sekali lagi bahwa ini bukan hal yang baru. Bahwa ini adalah pengembangan dari kasus-kasus sebelumnya yang sudah memberi kekuatan hukum tetap, tapi nampaknya belum mengungkap semua pihak yang terlibat. Yang kemarin adanya indeks harga saham gabungan yang anjlok dan kemudian mempengaruhi misalnya reputasi otoritas-otoritas tersebut, maka ini adalah momentum yang baik untuk melakukan perbaikan. Caranya bagaimana? Diungkap siapa pelaku yang terlibat, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan pada sisi yang lain, dilakukan upaya-upaya preventif supaya kemudian tercegah tindakan-tindakan serupa ke depannya. Baik. Baik, kalau begitu saya juga ingin menegaskan kepada Pak Hans begitu ya, follow up-nya Pak Hans artinya memang tanggung jawab sepenuhnya memang ada di tangan investor itu sendiri, sehingga memang meski sudah terciduk oleh aparat begitu dari perusahaan-perusahaan ini yang artinya para investor memang tidak bisa mendapatkan pemulihan aset mereka, begitu ya Pak Hans? Ya ini ya memang kalau kita lihat pasti yang pertama kita melihat bahwa kalau pihak kepolisian punya bukti gitu ya, seperti apakah perusahaan yang go public tadi melakukan penipuan atau enggak gitu ya. Penipuan artinya memanipulasi data atau segala macam, mereka pasti akan bersalah dalam kasus itu gitu. Nah untuk nanti sesudah itu kalau kita lihat biasanya ini tidak balik ke investornya gitu ya. Jadi itu biasanya akan pemulihannya itu kembali kepada negara gitu ya. Investor sendiri ya memang harus menjaga investasi dia gitu ya. Jadi ketika mau berinvestasi pada satu instrumen, investor harus melakukan analisa gitu. Kemudian mereka baru melakukan pembelian gitu atas instrumen tadi gitu. Jadi kalau kita lihat dari beberapa kasus penipuan yang terjadi dulu, ada travel segala macam, kan yang kelihatannya kan memang korban ini investor sepertinya nggak balik gitu ya dananya gitu. Tetapi ya ini pelajaran bahwa ini juga meningkatkan integritas pasar ya, supaya pihak-pihak yang ke depan akan melakukan penipuan melihat oh ternyata ada sanksi, ada hukuman yang dikenakan, sehingga peristiwa ini diharapkan tidak terulang kembali begitu. Baik. Nah, tapi saya ingin menambahkan sedikit gitu ya, di pasar modal kita tidak dikenal istilah gorengan sebenarnya. Yang dikenal itu manipulasi harga, manipulasi. Jadi manipulasi itu adalah upaya dua pihak atau lebih gitu ya yang menyebabkan harga naik, harga turun atau harga tetap, itu yang dikenal. Tapi terkait dengan penipuan itu ada ya, nggak boleh melakukan penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Itu udah ada di Undang-Undang Nomor 8 tahun 95 gitu ya, yang pasar modal pasal 90, ya itu dibahas di sana. Baik, tentu ini menjadi harapan kita bersama begitu ya, bahwa penanganan yang saat ini dilakukan oleh aparat penegak hukum kita dapat segera membuahkan hasil juga, kita dapat mengetahui hasilnya seperti apa, dan juga menjadi momentum kita untuk mereformasi internal kita. Terima kasih kalau begitu Pak Hans, kemudian juga Pak Ito maupun juga Prof. Suparji. Salam sehat selalu, selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, terima kasih.